Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Muhammad Buksairi, Saya Muhammad Wildan Fikru Zaki. Saya Muhammad Agwal Sidi yang akan mempresentasikan mahabbah dan ma'rifah. Mahabbah. Kata mahabbah berasal dari kata habba yuhibbu muhabbatan yang secara harfiah berarti mencintai secara mendalam atau kecintaan atau cinta mendalam. Dalam Jam al-Falsafi Jamil Salibah mengatakan mahabbah adalah lawan dari al-baq, yakni cinta lawan dari benci. Al-mahabbah dapat pula berarti al-waqud, yakni yang sangat kasih atau penyayang. Selain itu, al-mahabbah dapat pula berarti kecenderungan kepada sesuatu yang sedang berjalan dengan tujuan untuk memperoleh kebutuhan yang bersifat material maupun spiritual, seperti cintanya seorang yang kasmaran pada sesuatu yang mencintainya, orang tua pada anaknya, seorang pada sahabatnya, sesuatu bangsa terhadap tanah airnya, atau seorang pekerja pada pekerjaannya. Kata mahabbah tersebut selanjutnya digunakan untuk menunjukkan pada suatu paham atau aliran dalam tasawuf. Dalam hubungan ini mahabbah objeknya lebih ditunjukkan pada Tuhan. Dari sekian banyak arti mahabbah yang dikemukakan, tampak juga yang cocok dengan arti mahabbah yang dikehendaki dalam tasawuf, yaitu mahabbah yang artinya kecintaan yang mendalam secara ruhian pada Tuhan. Baik, selanjutnya adalah tujuan dan kedudukan mahabbah. Tujuan mahabbah yaitu untuk memperoleh kebutuhan baik yang bersifat material maupun spiritual untuk mencapai tingkat rohaniah tertinggi dengan tercapainya gambaran yang mutlak, yaitu cinta kepada Tuhan untuk memperoleh kesenangan batiniah yang sulit dilukiskan dengan kata-kata tetapi hanya dirasakan oleh jiwa. Itu tujuan mahabbah. Untuk kedudukan mahabbah yaitu dibandingkan dengan ma'rifat, roh mahabbah lebih tinggi tingkatannya dari ma'rifah, karena ma'rifah merupakan tingkat pengetahuan pada Tuhan melalui mata hati atau al-qalb. Sedangkan mahabbah adalah perasaan kedekatan dengan Tuhan melalui cinta. Oleh karena itu, karena menurut Al-Ghazali, mahabbah merupakan manifestasi makrifah kepada Tuhan. Di antara ulama yang menetapkan mahabbah sebagai bagian muqamat tertinggi yang merupakan puncak pencapaian para sufi. Muhabbah atau cinta mengandung arti keteguhan dan kemantapan. Seorang yang sedang dilanda rasa cinta pada sesuatu tidak akan beralih atau berpaling pada satu yang lain. Alat untuk mencapai mahabbah. Dapatkah manusia mencapai mahabbah seperti yang disebutkan tadi? Para ahli tasawuf menjawabnya dengan menggunakan pendekatan psikologi, yaitu pendekatan yang melihat adanya potensi rohaniah yang ada dalam diri manusia. Harun Nasution dalam bukunya Falsafah dan Mistis dalam Islam mengatakan bahwa alat untuk memperoleh ma'rifah oleh sufi disebut sir. Dengan mengutip pendapat Al-Bushairi, Harun Nasution mengatakan bahwa dalam diri manusia ada 3 alat yang dapat dipergunakan untuk berhubungan dengan Tuhan. Yang pertama al-qalbi, yaitu hati.
sanubari sebagai alat untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan. Yang kedua, roh, yaitu sebagai alat untuk mencintai Tuhan. Ketika sirun, yaitu alat untuk melihat Tuhan, sir lebih halus daripada roh, dan roh lebih halus dari kolbun. Kelihatannya sir bertempat di roh dan roh bertempat di kolbun, dan sir timbul dan dapat menerima iluminasi dari Allah SWT. Kalau kolbun dan roh telah suci sesuci-sucinya dan kosong sekosong-kosongnya, tidak berisi apapun. Tokoh yang mengembangkan mahabbah. Nama lengkapnya ialah Ummu Al-Khair Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Isyah. Dia lahir di Basrah pada tahun 96 Hijriah atau 713 Masehi. Dia hidup antara tahun 713 sampai 801 Hijriah. Sumber ini menyebutkan bahwa ia meninggal dunia dalam tahun 185 Hijriah. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang zaid perempuan yang amat besar dari Basrah. Di Irak, dia berasal dari keluarga sejahtera, tapi hidup sederhana. Dari kecil, dia tinggal di kota kelahirannya. Kota ini, Ummu Rabi'ah Al-Adawiyah, sangat harum namanya sebagai seorang manusia suci dan sangat dihormati oleh orang-orang di kotanya. Hampir seluruh literatur bidang tasawuf menyebut bahwa tokoh yang memperkenalkan ajaran mahabbah ini adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Hal ini didasarkan pada ungkapan-ungkapannya yang menggambarkan bahwa ia menganut paham tersebut. Menurut riwayatnya, ia adalah seorang hamba yang kemudian dibebaskan dalam hidup selanjutnya. Ia banyak beribadat, bertaubat, dan menjauhi hidup duniawi. Ia hidup dalam kesederhanaan dan menolak segala bantuan material yang diberikan orang padanya. Dalam berbagai doa yang dipanjatkannya, ia tak mau meminta hal-hal bersifat materi dari Tuhan. Ia betul-betul hidup dalam keadaan zuhud dan hanya ingin berada dekat dengan Tuhan. Ia kenal sebagai ulama sufi, wanita yang mempunyai banyak murid dari kalangan wanita pula. Rabi'ah menganut ajaran zuhud dengan menonjolkan falsafah, cinta, dan sauf rindu kepada Allah. Salah satu pernyataannya yang melukiskan falsafah hub dan sauf yang mewarnai hidupannya adalah, saya tidak menyembah Allah karena takut kepada nerakanya, dan tidak pula tamak untuk mendapatkan surga, karena hal itu akan menjadikan saya seperti penimbalan yang berakhlak buruk. Ketahuilah bahwa saya menyembahnya karena cinta dan rindu kepadanya. Di antara ucapan-ucapan yang terkenal tentang zuhud ialah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hujwiri dalam kitabnya Kaf Al-Mahjub. Pengertian ma'rifah dari segi bahasa, ma'rifah berasal dari kata arafa ya'rifu irfan ma'rifah yang artinya pengetahuan atau pengalaman. Dapat pula berarti pengetahuan tentang rahasia hakikat agama, yaitu ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu yang biasa didapati pada orang-orang umum lainnya. Ma'rifah adalah pengetahuan yang objeknya bukan pada hal-hal bersifat zahir, tetapi lebih mendalam pada batinnya dengan mengetahui rahasianya. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa akal manusia sanggup mengetahui hakikat ketuhanan, dan hakikat itu satu. Segala hal yang
maubud berasal dari yang satu. Selanjutnya, ma'rifah digunakan untuk menunjukkan pada salah satu tingkatan dalam tasawuf. Dalam arti sufistik ini, ma'rifah diartikan sebagai pengetahuan mengenai Tuhan melalui hati sanubari. Pengetahuan itu demikian lengkap dan jelas sehingga jiwanya merasa satu dengan yang mengetahuinya, yaitu Tuhan. Selanjutnya, Harun Nasution mengatakan bahwa ma'rifah menggambarkan hubungan rapat dalam bentuk gnosis pengetahuan dengan hati sanubari. Selanjutnya adalah tujuan dan kedudukan makrifat. Tujuan makrifat ialah menjadi hamba Allah yang sempurna dalam beribadah hingga menjadi insan kamil dan mengenal Allah secara hakiki. Insan kamil artinya adalah manusia yang sempurna. Berasal dari kata al-insan yang berarti manusia dan al-kamil yang berarti sempurna. Insan kamil adalah manusia yang telah mencapai derajat kesempurnaan dalam hidupnya. Insan kamil merupakan manusia yang sempurna karena telah memiliki nur ilahi atau yang dikenal dengan nur Muhammad dalam dirinya, yang dengan itu Allah bertajalli secara sempurna padanya. Oleh karena itu, insan kamil ialah wali atau khalifah Allah yang diangkat oleh Allah. Itulah tujuan makrifat, yaitu untuk mencapai derajat kesempurnaan dalam hidup, yakni sebagai hamba Allah yang sempurna. Dari literatur yang diberikan tentang makrifat, sebagai dikatakan Harun Nasution, makrifah berarti mengetahui Tuhan dari dekat, sehingga hati sanubari dapat melihat Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang sufi mengatakan, 1. Kalau mata yang terdapat dalam hati sanubari manusia terbuka, mata kepalanya akan tertutup, dan ketika itu dilihatnya hanya Allah. Yang kedua, makrifah adalah cermin. Kalau seorang arif melihat ke cermin, itu yang akan dilihatnya hanyalah Allah. Yang ketiga, yang dilihat orang arif baik sewaktu tidur maupun sewaktu bangun hanya Allah. Yang keempat, sekiranya makrifah mengambil bentuk materi, semua orang yang melihat padanya akan mati karena tak tahan melihat kecantikan serta keindahannya. Dan semua cahaya akan menjadi gelap di samping cahaya keindahan yang gemilang-gemilang. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa makrifah adalah mengetahui rahasia-rahasia Tuhan dengan menggunakan hati sanubari. Dengan demikian, tujuan yang dicapai makrifah ini adalah mengetahui rahasia-rahasia yang terdapat pada diri Tuhan. Sebagaimana halnya dengan mahabbah, makrifah ini terkadang dipandang sebagai makom yang terkadang dianggap sebagai hal. Dalam literatur barat, makrifah dikenal dengan istilah gnosis. Dalam pandangan Al-Junaid, makrifat dianggap sebagai hal, sedangkan dalam risalah Al-Qushairiyah, makrifah dianggap sebagai makom. Sementara itu, Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin memandang makrifah datang sebelum mahabbah.
Sedangkan Al-Kalabzi menjelaskan bahwa makrifah datang sebelum mahabbah. Sedangkan menurut Al-Kalabzi menjelaskan bahwa makrifah datang sesudah mahabbah. Selanjutnya ada pula yang mengatakan bahwa makrifah dan mahabbah merupakan kembar dua yang selalu disebut bebarengan. Keduanya menggambarkan keadaan dekatnya hubungan seorang sufi dengan Tuhan. Dengan kata lain, mahabbah dan makrifah menggambarkan dua aspek dari hubungan rapat yang ada antara seorang sufi dengan Tuhan. Dengan demikian, kelihatannya yang lebih dapat dipahami bahwa makrifah datang sesudah mahabbah sebagaimana dikemukakan Al-Kalabzi. Hal ini disebabkan karena makrifah lebih mengacu kepada pengetahuan, sedangkan mahabbah menggambarkan kecintaan. Alat untuk mencapai makrifah. Alat yang digunakan untuk makrifah telah ada dalam diri manusia, yaitu hati, kolbun. Namun artinya tidak sama dengan heart dalam bahasa Inggris, karena kolbun selain dari alat untuk merasa adalah juga alat untuk berpikir. Bedanya kolbun dengan akal adalah ialah bahwa akal tak biasa memperoleh pengetahuan yang sebenarnya tentang Tuhan, sedangkan kolbun bias mengetahui hakikat dari segala yang ada, dan jika dilimpahi cahaya Tuhan biasa mengetahui rahasia-rahasia Tuhan. Kolbun yang telah dibersihkan dari segala dosa dan maksiat melalui serangkai zikir dan wirid secara teratur akan dapat mengetahui rahasia-rahasia Tuhan, yaitu setelah hati tersebut disinari cahaya Tuhan. Proses sampainya kolbun pada cahaya Tuhan ini erat kaitannya dengan konsep tahali dan tajalli. Tahali yaitu mengosongkan diri dari akhlak yang tercela dan perbuatan maksiat melalui taubat. Hal ini dilanjutkan dengan tahali, yaitu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia dan amal ibadah. Sedangkan tajalli adalah terbentuknya hijab sehingga tampak jelas cahaya Tuhan. Dengan limpahan cahaya Tuhan, itulah manusia dapat mengetahui rahasia-rahasia yang ada pada Tuhan. Dengan cara demikian ia dapat mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia biasa. Orang yang sudah mencapai ma'rifah, ia memperoleh hubungan langsung dengan sumber ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati yang telah dilimpahi cahaya, ia dapat bahkan seperti orang yang memiliki antena parabol yang mendapat langsung pengetahuan dari Tuhan. Ma'rifah yang dicapai seseorang terkadang diberi nama yang bermacam-macam. Imam Al-Syarbasi menyebutnya Imam Al-Ma'ubah atau pemberian, sedangkan Imam As-Suhardi menyebutnya Al-Isrofiyah atau pancaran. Ibnu Sina menyebut Al-Faid atau limpahan, sementara di kalangan dunia pesantren dikenal dengan istilah futuh atau pembuka, dan di kalangan masyarakat Jawa dikenal dengan nama ilmu laduni, dan di kalangan kebatinan disebut wangsi.
Selanjutnya adalah mahabbah dan ma'rifah dalam pandangan Al-Quran dan hadis. Pandangan Al-Quran dan hadis tentang mahabbah. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 30 yang artinya, jika kamu cinta kepada Allah maka turutlah aku dan Allah akan mencintai kamu. Dan juga dalam Quran surat Al-Maidah ayat 54 yang artinya, Allah akan mendatangkan suatu umat yang dicintainya dan mencintainya. Di dalam hadis juga dinyatakan sebagai berikut, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan-perbuatan hingga aku cinta kepadanya. Orang yang kucintai menjadi telinga, mata, dan tanganku. Kedua ayat dan satu hadis di atas memberikan petunjuk bahwa antara manusia dan Tuhan dapat saling mencintai. Karena alat untuk mencintai Tuhan yaitu roh. Roh adalah berasal dari roh Tuhan. Roh Tuhan dan roh ada pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan. Bersatu dan terjadilah mahabbah. Ayat dan hadis tersebut juga menjelaskan bahwa pada saat terjadi mahabbah, diri yang dicintai telah menyatu dengan yang mencintai, yang digambarkan dalam telinga, mata, dan tangan Tuhan. Dan untuk mencapai keadaan tersebut dilakukan dengan amal ibadah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pandangan Al-Quran dan hadis tentang ma'rifah. Pertama, Quran surat An-Nur ayat 40. Barang siapa yang tiada diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Dan yang kedua, Quran surat Al-Zumar ayat 22. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membantu hatinya. Pertama sekali di dalam agama adalah mengenal Allah. Aku jadikan dalam rongga anak Adam mahligai, dan dalam mahligai itu ada, dan dalam dada itu ada hati, qalbu. Namanya dan dalam hati ada mata hati, dan di dalam mata hati itu ada penutup mata hati, dan di balik penutup mata hati ada nur atau cahaya, dan di balik nur itu ada rahasia, dan di dalam rahasia itu ada kata Allah.